kita perlu memastikan 4 aspek atau pilar ketakwaan ini senantiasa melekat dalam amal perbuatan kita. Kesungguhan spiritual untuk meningkatkan keimanan kita, menjalankan sholat dengan dilandasi kekhusyukan, menginfakkan sebagian rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membaca Al-Quran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita, la'allakum tattaqun, dan kita dapat mewujudkan 4 pilar ketakwaan ini untuk seterusnya. Banyak makanan gitu Sama-sama Ibu. Gak bisa salaman ini. yang bisa cuma aku aja. Saatnya makan opor ya. Kita siap-siap makan. Ya Mas, siap-siap ya Mas. Let's go guys. Monggo biar. Bilang apa Kinan? Minal aidin. Kali bukan sana. Kakak ini Kak. Kakak Krisya Kenapa kamu jadi kayak Trio? Kali mama. Wah, udah minal aidin. Iya. Nah, Will. Kamu mundur saya. Bisa di sini Pak, di sini loh. Nah, Bapak kek. apa aku ya? Kami. Sini kamu juga. Kinan tuh. Beda ya, opornya kita main. Beda. Sedang ini yang Mama tolong ini. Bayu. Beda apa ya? Ini Bayu. Ya, gimana? Yang jelas pasti beda. stay at home. Jadi yang biasanya kita kan sejak tugas di Trenggalek itu yang namanya Lebaran open house. Ya, nah sekarang kita nggak open house, jadi kayak ada yang hilang gitu ya. Ada yang kedua ya biasanya kita sholat id. Tadi sholat id imami sendiri sama khotbah sendiri lah, ngikutin panduan yang udah dikasih. Jadi ya beda banget. Tapi ya kalau sekali lagi kalau misalnya kita mau ngambil hikmahnya, ya mungkin ini kesempatan juga Mas Emil bisa jadi imam, karena kan belum tentu di tahun-tahun selanjutnya akan kemudian menjadi imam di sholat id. Karena kan Sholat id, sholat id kan bener-bener. Betul. Karena sholat id kan biasanya kita datang ke masjid dan sudah ada yang mengimami. Sedih nggak ya? Kita berusaha nggak mikirin yang ke situ, kita coba bukan memikirkan apa yang kurang atau apa yang hilang, tapi coba menikmati dan manfaatin sebisa mungkin suasana yang ada sekarang. Gak ada yang pernah bayangin pasti. Memang kita ya ini kan sesuatu yang semua orang nggak ada yang punya pengalaman ya ngadepinnya gitu. Jadi dari sisi saya karena di pemerintahan, Idul Fitri ini juga momen yang sangat menantang bagi kita untuk menekan COVID-19 karena kebayang orang berjubel pada mudik misalnya di Idul Fitri. Itu kan risiko banget. Kenyataannya waktu sebelum ada larangan yang masuk ke Jawa Timur sejak masa stay at home COVID-19 itu 160.000 penumpang. Terus di tanggal 5 Mei kemarin angkanya justru jadi total 460 ribuan gitu. Nah ini kan banyak banget ya artinya yang datang. Nah ini memang risiko. Tapi kalau tidak dibatasi itu bisa sampai 1,6 juta minimal dari Jabodetabek aja yang masuk ke Jawa Timur. Jadi ya ya benar-benar kita nggak nyangka ya bahwa ternyata di momen pandemi ini kita bakal harus ngerayain hari raya, dan bahwa ya ini momen juga dimana kita harus ekstra mengawasi orang mudik. Kemudian juga kita berharap bahwa hati-hati sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang biasanya sering kita lakukan di momen Idul Fitri, karena itu saatnya kita kumpul bareng orang.
Kita banyak juga yang masih belanja baju di pasar. Waktu puasa banyak yang cari takjil gitu. Nggak apa-apa sih cari takjil gitu, tapi kalau udah lihat gerobaknya penuh, jangan mepet-mepet gitu. Sabar aja, karena kalau misalnya mepet-mepet itu yang bikin kerumunan yang riskan sekali gitu. Harusnya ya udah, kalau udah ngeliat gerobaknya penuh, kita tahan dulu lah gitu, nanti tunggu antriannya agak berkurang gitu. Atau ya bagi-bagi rezeki, cari lagi gerobak yang lain gitu yang jual takjil. Anggapannya sebetulnya aduh tanggapannya lebih nggak bisa diungkapkan sama kata-kata ya, karena kalau saya pantau dari sosial media agak sedih iya, miris juga iya, prihatin juga iya gitu. Tetapi di satu sisi memang walaupun saya juga mengerti bahwa ini adalah sebuah momentum yang sangat sakral untuk kita, apalagi yang umat Islam. Nah, tetapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang kita harus pada saat ini kita tidak bisa memikirkan untuk diri sendiri, untuk hanya diri kita sendiri saja, karena apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita ambil itu beresiko bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk suami atau istri kita, kemudian untuk tetangga dan seluruh masyarakat. Nah, sehingga solidaritas kita sebagai manusia, sebagai tetangga, sebagai kerabat, sebagai teman sangat dibutuhkan pada saat ini. Solidaritas untuk menjaga kesehatan baik diri sendiri ataupun lingkungan ataupun keluarga, sampai ke solidaritas ekonomi sebetulnya. Jadi aku sering banget bilang, apalagi di Jawa Timur kita kan sering melihat ya, yang aku perhatikan itu banyak banget loh sebetulnya sekarang usaha-usaha baru, khususnya di bidang kuliner yang mungkin baru establish atau dibuka 1 bulanan ini. Nah, kalau kita ingin solidaritas dan meringankan beban yang kita hadapi sama-sama, ayo kita sama-sama promosi dan juga pesan. Ya, itu kan sebuah tanda bahwa kita harus lebih kencang lagi melakukan upaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Jadi kalau datanya berkata seperti itu, tentu kita harus mencari jalan-jalan baru lah untuk bisa semakin membatasi penyebarannya. Banyak cara yang dilakukan pemerintah sih gitu ya. Pemerintah juga harus terus berbenah. Jadi kita nggak hanya mengatakan oh masyarakat yang kurang disiplin, kami pun berbenah terus, sistemnya kita perkuat. Jadi kita lagi ngeliat lebih baik checkpoint itu di jalan protokol atau justru di tiap desa aja kita bangun checkpoint gitu. Jadi ini kan beberapa hal yang kita coba kembangin. Terus ternyata kalau tesnya itu lama akan mempersulit upaya untuk mengkoordinasi penanganan terhadap anggota masyarakat yang mungkin berpotensi membawa virus COVID-19 karena dia berada di tempat yang rawan atau dia ada kontak sama pasien positif. Nah, ini karena tes ini penting, maka kita juga sudah meningkatkan kapasitas tes dan kita bagi per zona. Jadi ada 5 zona sehingga mereka punya rujukan sendiri-sendiri, nggak numpuk di satu tempat. Nah, ini beberapa hal yang kita perkuat, intensifkan karena perkembangan data yang saat ini juga menunjukkan kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Salah satunya yang pertama adalah mengurangi kecerewetan di rumah. Iya loh, karena kan saya tahu di saat semua orang harus di rumah, di saat semua orang punya waktu dengan keluarganya, mungkin walaupun itu terpaksa ataupun tidak, tapi saat-saat ini kan sebetulnya banyak rumah tangga yang kemudian banyak waktu quality time bersama keluarganya. Tapi beda dengan Mas Emil, justru pada saat seperti ini dia tidak bisa leha-leha malah, jadi harus menjadi salah satu garda terdepan bersama dengan tim medis, bersama dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di garda terdepan, karena salah satu pembentuk kebijakan dan juga harus memutuskan sesuatu yang tepat. Jadi harus kurangin kecerewetannya, karena di luar sana sudah banyak yang cerewetin. Pak, ini PSBB-nya kenapa kok pelin-pelan? Pak, ini jadi di rumah kita yang nyantai-nyantai aja. Mulai kemarin bulan puasa, kalau misalnya ada kabar Mas Emil mau buka puasa di rumah, udah alhamdulillah. Mau dimasakin apa? Kalau dulu aku masaknya ini, mau suka nggak suka udah makan aja. Kalau sekarang enggak, ada request apa, mau dimasakin apa, jadi gitu caranya. Jadi ya gitu deh, masa pandemi ini mungkin
baik di rumah tangga saya ataupun di rumah tangga yang lain, pendekatannya selalu beda, dan tapi jadi kenangan yang manis-manis asin. Dipastikan makannya, kemudian kita banyak buah dan sayur. Kalau dulu kita masih suka junk food ya, kalau misalnya udah malam-malam lapar, udah malam, jadi biasanya kita pesen junk food karena kan yang masih buka. Nah, tapi kalau sekarang di rumah diperbanyak buah, diperbanyak sayur, jadi dibalik, walaupun dulu tuh kayaknya susah sekali untuk melakukan kebiasaan makan buah atau sayur dulu sebelum makan berat, kan itu katanya anjuran yang lebih baik. Nah sekarang dengan adanya COVID ini kita justru malah menekuni itu lebih baik lagi. Jadi kita pastikan nutrisinya bagus, karena kan itu tanggung jawabnya ibu-ibu yang ada di rumah ya. Jadi pastikan nutrisi, vitaminnya bagus untuk Mas Emil dan juga anak-anak. Banget. Matur sembah nuwun. Ya Kak, maksudnya saya lihat tentunya buat seorang alumni ya, ini kan transisi yang sangat drastis dari aktivitasnya dulu di entertain, terus sekarang harus lebih hadir lagi buat masyarakat. Anytime dicari masyarakat dia harus siap untuk ya melayani. Jadi bahkan sebelum pandemi COVID ini sampai ke pelosok-pelosok didatengin gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat juga membantu saya untuk bisa dapat pandangan-pandangan, terus mengenal lebih dekat lagi masyarakat, terutama juga kaum ibu dan pelaku ekonomi kreatif gitu. Jadi ya di saat yang sama saya bisa tenang tahu anak saya terurus dengan baik oleh ibunya, walaupun itu nggak berarti terus saya nggak ngurusin gitu, tapi saya nggak ada kekhawatiran sedikit pun, dan ya begitu ada waktu saya bisa hadirlah buat anak-anak. Jadi itu, dan thank you juga, kayaknya sekarang jadi tambah bakat masak, jadi makanannya rasanya jadi ini hikmah pada saat pandemi. Jadi niatan saya untuk bisa lebih banyak di dapur itu alhamdulillah tercapai. Kalau dulu mungkin aku setahun cuma 2 kali, 3 kali masaknya ya saya. Sekarang alhamdulillah banyak waktunya. Jadi ya itu. Tahun ini pasti berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, tapi ini akan menjadi suatu kenangan yang benar-benar kita ingat seumur hidup kita, karena dengan segala keterbatasan. Artinya kita nggak boleh pergi, kita nggak bisa menerima tamu. Aku juga nggak pesen makanan yang dari catering, dari mana masak sendiri. Terus hanya dengan lingkungan keluarga dan orang-orang yang terdekat, itu pastinya berbeda banget. Benar kayak udahlah pakai yang ada aja, tapi karena emang Aurel Arsi biasa kan, namanya anak kecil pasti ngerengek kan, lebaran baju baru, alhamdulillah gitu kan. Jadi alhamdulillah punya sahabat Mbak Windy yang bilang aku bisa bikinin di hari-hari, di detik-detik terakhir. Akhirnya ya udah kita buatin baju. Sebenarnya kita lebih kayak, memang kan kita selalu kayak kompakan bajunya mau warna ini, mau pakai baju buat lebaran. Cuma kalau kita ngeliat-liat lagi ke orang-orang yang lagi banyak susah tuh kayak, aduh nggak ini gitu. Tapi kita ngeliat orang-orang pada beli baju lebaran, pada ramai banget di mall, di pasar, pada belanja. Jadi memang identiknya lebaran tuh ya ketupat, baju baru, mungkin kayak gitu ya. Jadi itu yang diingat terus, di memorize sama anak-anak kan. Jadi mereka pasti minta. Alhamdulillah tadi sholat idnya dipimpin sama suami sendiri, sama Mas Anang. Kita bareng-bareng di rumah sama tim juga, sama mbak-mbak yang ada di rumah. Dan alhamdulillah masih bisa sholat, anak-anak semua masih ikut. Terus juga yang paling penting tadi masih bisa sungkeman sama ada Eyang juga, rame di rumah. Jadi ya mungkin nggak terasa berbedanya karena mungkin memang biasa ada keluarga besar dateng, biasa juga kita heboh makanannya ini kita benar-benar cuma masak sendiri seadanya, bener-bener suasananya beda sih. Sholat id di rumah juga sama di luar kan beda. Biasa di luar di tanah lapang gitu rame, kita sampai bareng berbondong-bondong jalan kaki itu tuh kayak ada keseruan sendiri gitu. Sekarang kan kayak cuma di rumah gitu, tapi ya benar-benar udah, maksudnya kita nggak boleh kita nikmati aja. Tetap jadi semalam dan tadi pagi tuh tetap masak lontong, masak ketupat, masak opor, sayur, apa sih kalau kita di sini punya sayur ambiar namanya yang masakan favorit keluarga kita juga udah 2 tahun ini. Terus kayak sayur-sayur, lauk kayak sambal goreng api gitu-gitu aja sih yang
yang biasa orang makan kalau lebaran aja, jadi nggak terlalu berlebihan juga untuk lebaran. Sedih lah, pasti sedih banget karena kan nggak boleh benar-benar harus di rumah, nggak boleh. Even kayak mama kan ada di Bandung, terus keluarga di Jember juga ada, dan tahun ini makanya kita manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan gitu. Kita kayak udah, wah tahun ini bulan ini mau kesini, lebaran ini mau di Jember, mau begini, tapi akhirnya apa gitu, nggak ada yang bisa kesampaian juga. Insya Allah memang mau kesini juga, silaturahmi di sini karena kan kasihan keluarganya lagi di sana semua kan. Jadi katanya mau kesini buat, karena adanya cuma ada satu kalau nggak salah yang di sini, jadi mau bareng-bareng sama kita. Mudah-mudahan lah, kan dia juga pasti punya keluarga juga yang di sana semua, nggak ada yang di Jakarta karena lagi ada musibah juga kan. Memang mungkin tahun ini lagi banyak banget yang berduka, jadi memang kita harus banyak hikmah di Ramadan tahun ini sih. Wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini hari Lebaran dan aku ada di rumah eyang aku. Di sini udah lihat tuh, sama ada papa sama bunda Sania sama baby El. Sini, kok nangis ini baby El? Sini El, sini. Sini kenapa? Jadi hari ini kita lagi di Lebaran dan ini kita tadi pagi-pagi langsung ke rumah eyang. Dan ini rumah eyang tuh rumah mamahnya, rumah keluarganya papa. Jadi di sini kita mau silaturahmi dulu ke sini, habis itu baru ke tempat nama. Jadi ini rumahnya yang papa dan lahir di sini, papa. Papa lahir di sini dulu, dan ini nggak berubah dari dulu ya. Halo semua, assalamualaikum. Tuh. Nah, pemirsa, ini ada keluarga papa. Dan ini dari perkenalkan dulu, ada eyang mama. Eyang mama itu mamahnya papa. Sayang. Kumpul internal keluarga ini karena nggak bisa kemana-mana, ya kan? Ya udah. Atala belum nyampe. Menu spesial apa nih Bun? Bunda ini selalu nyiapin. Bunda selalu nyiapin ini. Ini ada apa Bun? Yang masak sendiri apa? Biasanya kita lontong komplit. Cuman hari ini kemarin saya cari-cari nggak ketemu satupun sarang ketupat. Jadi akhirnya saya buat lontong dan lemang. Ini buatan sendiri. Iya. Nih, jadi biasa tuh menu selalu ada ini lontong, terus lemang. Oh, ini lemang. Tupat. Lemang bukan yang di badan itu ya? Itu lemak. Itu lemak. Gitu ya. Ini sate, ini rendang, ini ayam woku, ini pepaya muda, sayur pepaya muda sama sambal goreng hati ayam. Rendangnya rendang paru sama rendang daging. Aku udah sampai di rumah Mami dan ini sekarang kita di rumah Mami dan kita mau silaturahmi sama Mami. Ini ada, ya ampun, ini udah ada Mami di sini. Mami, ada mama cucunya. Di sini juga ada mama guys, ada mama, ada Atala. Tuh di sini kita udah ngumpul rame-rame tuh. Ada Fania. Dan sekarang aku baru, ini nggak ada Ati Lesa. Coba Lesa sini Lesa. Halo dulu. Dan sekarang udah lama nggak ketemu mama, ternyata mama sudah berhijab. Jadi kita mau ngapain hari ini, Mas? Kita sungkeman. Karena Mami nggak nyiapin makanan. Oh, nggak ada makanan? Nggak ada, karena kan nggak ada yang masak. Iya, sebulan ini nggak ketemu, ini baru pertama kali ketemu. Terima kasih udah ngikutin kegiatan kita hari ini di Lebaran hari pertama. Kita mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.
Bye.